Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai detik ini masih berkehendak memberikan anugerah dan nikmat-nikmat yang besar kepada kita semua. Di antaranya nikmatul iman dan Islam wa nikmatus siha wal afiyah. Oleh karena itu sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat itu. Media atau cara-cara yang paling baik untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu semua adalah dengan cara belajar dan mengajar ilmu agama. Sehingga dengan cara belajar dan mengajarkan ilmu agama ini diharapkan nanti rasa mahabbah atau kecintaan kita kepada ilmu akan bertambah, sehingga kita akan lebih semangat lagi mengkaji, belajar. Dengan demikian ketakwaan kita, ibadah kita, kualitas ibadah kita nanti akan ditingkatkan karena sudah berilmu dan mengajarkan ilmu. Baiklah para peserta pengajian online yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, kita membaca Fatihah dulu yang pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah, segenap keluarga besar beliau, para sahabat, para pengikut setia beliau dari generasi ke generasi, para guru-guru kita, orang tua kita, para musannif, pengarang-pengarang kitab yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan hidup dengan perantaraan beliau-beliau semua, orang-orang pilihan beliau yang kita hadiahi Fatihah. Ila hadratur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ikhwan bil muslimin wa usulin. Amma ilajin masyayikhina wa mahatina wa abaina wa dina. Sya'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para peserta pengajian, akan kita mulai ngaji kitab fikih pada kesempatan kali ini, mulai dari bab taharah. Perlu kita ketahui bahwa gaya penyampaian ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf maupun khalaf, ulama-ulama klasik atau kontemporer, di dalam menyampaikan ilmu-ilmu fikih itu biasanya dimulai dari taharah, bab taharah, bersuci, karena bersuci itu penting bagi seseorang. Taharah sendiri secara bahasa itu mempunyai arti an-nadhafah, suci, bersih, baik bersih dari kotoran yang konkret, kotoran yang kelihatan mata seperti kotoran yang melekat pada tubuh kita, benda najis dan lain sebagainya, maupun bersih nadhafah dari kotoran yang sifatnya abstrak, tidak kelihatan mata, seperti bersih dari kotoran-kotoran hati seperti sombong, dengki dan sebagainya. Jadi membersihkan diri dari kotoran yang konkret dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat abstrak, zahir batin harus dibersihkan. Baik, sementara itu definisi toharoh secara syar'an, secara syariat atau secara istilah ulama fikih adalah fi'lu ma tustabahu bihi sholatu, yaitu melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya sholat. Jadi toharoh secara istilah ulama, secara istilah Islam lah gampangannya, adalah melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya sholat. Nah, di sini toharoh berarti memiliki 4 maqasid dan 4 wasail. 4 maqasid, 4 tujuan. Tujuan pertama adalah wudhu, karena orang kalau sudah punya wudhu maka bisa sholat. Berarti maqasid toharoh itu ada 4. Yang pertama itu wudhu, kemudian mandi, kemudian tayammum, dan yang keempat adalah menghilangkan najis. Ini namanya maqasid toharoh. Jadi mengerjakan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya wudhu
diperbolehkannya sholat ini 4 ini sudah. Melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya sholat. Isinya 4 ini, yaitu wudu, tayamum, mandi, dan menghilangkan najis. Nanti satu persatu akan dibahas secara detail insyaallah. Kemudian toharo itu juga memiliki wasail, perantara, yang jumlahnya juga ada 4. Karena toharo pasti punya wasail, punya perantara. Apa? Yang pertama adalah air. Air itu untuk wudhu. Kemudian yang kedua debu. Debu itu kegunaannya untuk tayamum nanti. Kemudian yang ketiga adalah al-hajar, batu. Batu ini wasilah atau perantara untuk istinja nanti. Istinja itu adalah membersihkan kemaluan dari kotoran yang keluar. Nanti pakai batu. Yang keempat adalah ad-dabil, sesuatu yang bisa menghilangkan kotoran yang melekat pada kulit bangkai. Jadi wasail ada 4, maqasid toharoh juga ada 4. Baik, kita akan membahas dari yang maqasid, dari wasail dulu. Wasail yang pertama yaitu air. Air itu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, sehingga Islam juga sangat menghormati dan mengatur sedemikian rupa tentang air. Lanjut saja ya. Air, pembagian air itu ada 7 ya. Jadi air yang bisa digunakan untuk mensucikan ada 7 macam. Yang pertama air hujan. Yang nomor 2 air embun. Yang nomor 3 air salju. Yang nomor 4 air sungai. Nomor 5 air laut. Nomor 6 air sumber. Yang nomor 7 adalah air sumur. Jadi ketujuh macam-macam air ini adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci, baik mensucikan diri dari hadas atau mensucikan sesuatu benda dari najis. 7 macam air ini. Untuk mempermudah, maka ulama memberikan slogan, yaitu slogan yang menyimpulkan ketujuh macam air ini, yaitu kullu ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat fahuwa mutahhir. Begitu. Yaitu setiap air yang keluar dari langit atau keluar dari tanah, dari bumi, apapun sifatnya, seperti apapun baunya, bagaimanapun baunya, rasanya, maka itu namanya air yang bisa mensucikan. Air yang keluar dari langit itu ada 3 kan, air hujan, air embun, dan air salju. Sedangkan air yang bersumber dari tanah itu ada 4 macam, air laut, air sungai, air sumber, kemudian air sumur. Ya, 7 macam air ini dikumpulkan dalam jargon itu. Kulluma, setiap sesuatu yang keluar dari langit, air dari langit dan air dari bumi, itu jumlahnya ada 7. Itu bisa digunakan untuk mensucikan, baik dari hadas kecil, hadas besar, maupun najis. Kemudian air itu juga dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Jadi model air itu ada 4 model, punya 4 model air. Yang pertama adalah air tohirun fi nafsih mutahhirun li ghairi ghairu makruhin istimaluhu. Yang pertama, model air pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Suci berarti air itu sendiri suci dan juga mensucikan kepada yang lain, serta tidak makruh menggunakannya. Ini yang pertama, model air pertama, air suci yang mensucikan, yang tidak makruh digunakan. Air macam ini lebih populer atau lebih familiar disebut dengan air mutlak, air yang bebas dari batasan-batasan tertentu. Jadi
air mutlak adalah air yang bebas dari batasan-batasan tertentu, dari koyit tertentu. Sebab batasan itu ada dua. Satu, ada batasan yang mengikat secara permanen. Dua, batasan yang tidak mengikat secara permanen. Jadi air mutlak itu ya air yang tidak ada embel-embel, tidak ada namanya, tidak ada, pokoknya air begitu. Jadi ketika kita menyodorkan air kepada kelompok orang yang tahu, maka kita tanya, apa ini? Mereka akan bilang air, berarti itu air mutlak namanya, begitulah. Jadi air yang bebas dari embel-embel, bebas dari batasan-batasan yang mengikat. Kemudian batasan-batasan itu ada dua macam. Yang pertama, batasan yang mengikat secara permanen. Yang kedua, batasan yang tidak mengikat. Untuk batasan yang tidak mengikat, artinya qayyid, ma'un muqayyadun biqaydin munfakin, air yang terikat dengan batasan tapi tidak permanen. Contoh, air laut. Air laut itu dinamakan air laut karena ada di laut. Seandainya kita ambil sebagian kemudian kita taruh di jeding atau di kolam, maka akan berubah namanya menjadi air kolam, air jeding, air timba dan semacamnya. Ini berarti batasan itu tidak mengikat secara permanen. Artinya nama itu, nama air laut, air sungai, air sumur itu karena disesuaikan dengan nama tempatnya. Begitu. Ini namanya air yang dibatasi tapi batasannya tidak mengikat secara permanen. Ini model air ini juga termasuk air mutlak. Jadi bisa mensucikan, suci dan bisa mensucikan, enggak makruh digunakan. Jadi air mutlak, air yang tanpa embel-embel, ini bisa mensucikan. Ada lagi dua, yaitu atau air yang dibatasi tapi batasannya itu tidak mengikat secara permanen. Contoh air laut tadi, air sungai, dikatakan sungai karena ada di sungai. Kok andai kata ada di laut, maka akan berubah jadi air laut. Berarti batasannya tidak mengikat. Artinya nama itu kadang-kadang saja karena menyesuaikan dengan tempatnya. Nah, yang model air dari mutlak ini juga ada lagi air yang dibatasi, yang batasannya itu permanen. Jadi monoton, air itu monoton, namanya monoton. Nah, ini tidak bisa dibuat mensucikan. Ini namanya bukan air mutlak, Mas. Ini tidak dinamakan air mutlak. Contoh, air kelapa. Air kelapa selama-lamanya akan dinamakan air kelapa. Air kelapa kita taruh di jeding kosong, kita taruh air kelapa banyak, maka namanya kan tetap jadi air kelapa. Air kelapa kita taruh di timba, tetap air kelapa. Kita taruh di jeding yang kosong, di sumur kosong, kita taruh air kelapa. Nah, ini namanya air yang muqayyad, terkoyiti, air yang dibatasi dengan batasan yang mengikat secara permanen. Nah, model air macam ini yang terikat dengan ikatan yang permanen ini tidak disebut air mutlak, sehingga tidak bisa mensucikan. Jadi tidak bisa dibuat berwudu, tidak bisa dibuat mensucikan najis, tidak bisa. Cuman boleh diminum gitu saja. Jadi suci saja tapi tidak mensucikan. Kalau air mutlak tadi, air yang tanpa embel-embel, tanpa batasan. Atau ada batasan tetapi batasan tersebut tidak mengikat secara permanen, artinya batasannya cuman sewaktu-waktu. Nah, ini masih bisa mensucikan dan masih bisa dikatakan air mutlak. Begitu. Mungkin kesempatan berikutnya kita akan bahas lagi model air yang nomor 2. Ini yang pertama saja dulu ya. Ya, mungkin dari saya ini saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan membantu kita di dalam beribadah kepada Allah dengan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul minni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.